Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana nih kabar kalian semua? Sehat kan? Harus dong ya. Buat yang sakit semoga cepat sembuh dan tetap kuat ya. Kali ini aku sama teman-teman yang lain akan membawakan materi mengenai masa Orde Baru. Mungkin ini udah gak asing buat teman-teman semua, tapi apa kalian udah paham semuanya? Nah, nanti kita akan jelaskan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai ke pembahasan yang pertama. Ini dia. Hal pertama yang harus kalian ketahui adalah pengertian. Orde Baru sendiri adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia loh. Orde ini menggantikan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno dahulu. Lahirnya Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Adapun faktor pendorong Orde Baru adalah peristiwa G30 SPKI, krisis moneter di Indonesia, dan demonstrasi rakyat yang disebut Surat Perintah 11 Maret. Hal lain yang perlu kita ketahui adalah mengenai perkembangan bidang politik pada masa Orde Baru tersebut. Perlu diketahui juga bahwa landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru secara legalitas tercantum atau ditetapkan dalam TAP MPR nomor 12 MPRS tahun 1966. Menurut TAP MPRS tersebut bahwa politik negeri Republik Indonesia secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Oleh sebab itu, maka politik luar negeri RI yang bebas aktif. Wujud dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada masa Orde Baru. Yang pertama, normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Bikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Hal ini jelas menyimpang. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Soeharto dapat menormalisasikan hubungan Indonesia dengan Malaysia tersebut dengan ditandatangani Jakarta Accord pada 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Perundingan ini dilakukan Wakil Perdana Menteri Tun Abdul Razak dan Menteri Utama atau Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, menghasilkan persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Bangkok. Adapun isi perjanjian di Bangkok ini adalah rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Kemudian pemerintah kedua belah pihak harus menyetujui pemulihan hubungan diplomatik, dan yang ketiga, tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan, dan yang terakhir, tanggal 11 Agustus 1966 penandatangan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak. Selanjutnya, wujud pelaksanaan bebas aktif Orde Baru adalah memutuskan hubungan dengan RRC. Selain dengan Malaysia, Indonesia juga memutuskan hubungan dengan RRC setelah peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan di bawah pimpinan Soeharto menuduh RRC mendanai dan mendukung para pelaku dan PKI. Karena itu hubungan diplomasi dengan Cina diputus pada Oktober 1967. Hubungan ini baru disambung kembali pada tahun 1990. Wujud ketiga pelaksanaan bebas aktif Orde Baru adalah melaksanakan politik bebas aktif. Indonesia berkontribusi sebagai pemerkasa berdirinya ASEAN. Keaktifan Indonesia adalah hubungan di luar negeri juga dibuktikan dengan bentuknya ASEAN. ASEAN ialah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang didasari oleh rasa setia kawan, persahabatan, dan kerjasama. Organisasi ini dibentuk pada 18 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik Adapun wujud terakhirnya adalah Indonesia kembali bergabung dengan PBB. Sebelumnya, Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno memang telah aktif menjadi anggota PBB, tepatnya 28 September 1950. Seiring perkembangan, Soekarno memutuskan Indonesia untuk keluar dari PBB ini, yaitu pada 1 Januari 1965. Faktor utama keluarnya Indonesia dari PBB adalah diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap PBB. Seiring peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto pada 1966, Indonesia kembali memutuskan untuk bergabung pada tanggal 28 September. Hal tersebut didasarkan atas politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini. Keaktifan Indonesia dalam PBB secara nyata tampak dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Indonesia yakni Adam Malik menjadi Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang 1974. Dari hal ini,
mungkin teman-teman bisa mengetahui apa saja bentuk ataupun wujud dari Indonesia bebas aktif. Semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.